Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrodi Mahfud, NIM 43020190049. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah studi Islam Indonesia. Ini saya mengambil tema memahami penyebaran Islam Wali Songo. Yang pertama yaitu sejarah munculnya Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Karena peran mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, Wali Songo berasal dari kata wali, adalah orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan, sedangkan kata songo berarti nomor 9. Dengan demikian, sering artinya sebagai 9 wali. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan. Dalam bahasa Jawa berarti terhormat. Sebagian besar wali juga disebut sebagai Raden selama hidup mereka karena mereka berketurunan ningrat. Yang selanjutnya yaitu strategi dakwah Wali Songo. Dalam strategi dakwah yang digunakan bagi para Wali Songo dan kemudian diterapkan di dunia pesantren, para kiai, anjengan atau tuan guru mengajarkan agama dalam bentuk-bentuk dalam dunia pesantren. Diterapkan fiqhul ahkam untuk mengenal dan menerapkan norma-norma Islam secara ketat dan mendalam agar mereka menjadi muslim yang benar-benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Tokoh-tokoh Wali Songo itu ada 9, yaitu pertama Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan yang terakhir Sunan Gunung Jati. Saya akan membahas satu persatu mengenai sejarah atau peninggalan dari wali-wali tersebut. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan salah satu nama dari Wali Songo. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dakwah Sunan Gresik dilakukan pada akhir masa kerajaan Majapahit. Pertama kali beliau mendirikan masjid di desa Pasucian Mayat dekat kota Gresik. Beliau berdakwah dengan mendekati masyarakat dengan ramah tamah dan mengajarkan bercocok tanam hingga membuat rakyat tertarik pada ajaran agama Islam. Yang selanjutnya yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu nama Wali Songo. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau adalah anak dari Sunan Gresik. Sunan Ampel berdakwah dengan metode yang sangat unik. Salah satu ajaran yang terkenal adalah moh limo, yakni moh main tidak main judi, moh ngombe tidak minum minuman keras, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak mengkonsumsi narkoba, dan moh madon tidak berzina. Beliau sempat mendirikan Masjid Agung Demak. Setelahnya Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di kota Demak. Ia kemudian dimakamkan di sebelah Masjid Ampel di kota Surabaya. Selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu sunan dari Wali Songo yang bernama aslikan Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Selanjutnya Sunan Derajat. Nama aslinya yaitu Raden Qasim dan sempat mendapat gelar Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel serta saudara Sunan Bonang. Selanjutnya Sunan Kudus. Nama aslinya yaitu Ja'far Shodiq. Beliau adalah cucu Sunan Ampel dan putra dari Sunan Ngundung bersama Syarifah Rohil. Beliau lahir pada 9 September 1400. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Nama aslinya yaitu Muhammad Ainul Yakin. Beliau adalah putra Maulana Ishaq, ulama dari Pasai, Malaka. Sunan Giri lahir pada tahun 1442. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di keraton di Gresik. Nantinya tempat itu menjadi pusat dakwah Islam di Jawa yang memiliki pengaruh sampai Indonesia bagian timur. Sunan Giri diperkirakan wafat pada tahun 1506. Beliau dimakamkan di Desa Giri, Kebonan, Gresik sesuai dengan tempat dakwahnya. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Nama Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Beliau adalah anak Tumenggung Wilatikna atau Raden Sahur yang merupakan
Adipati Tuban yang sempat menerima pemberontakan Ronggolawe di zaman Majapahit. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1455. Selanjutnya yaitu Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan anak dari Sunan Kalijaga dan istrinya Dewi Sarah. Selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati. Wali Songo berikutnya adalah Sunan Kalijati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah anak dari Syarif Abdullah Datuddin dan keturunan dari bangsawan Timur Tengah. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448. Dia memilih kota Cirebon sebagai pusat dakwahnya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon, di mana Sunan Gunung Jati mendirikan pondok pesantren untuk mengajarkan ajaran agama Islam pada masyarakat sekitar dengan menyampaikan yang tugas khas Timur Tengah. Dari pemaparan saya di atas dapat disimpulkan bahwasanya para wali songo adalah intelektual yang menjadi pembantu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasa dalam beragam untuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, pernikahan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga kepemerintahan. Dari nama para wali songo tersebut, ada umumnya terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota wali songo yang telah terkenal. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.